Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Pak. Tetap semangat ya, meski kita habis liburan kemarin, kita tetap semangat untuk belajar hari ini ya. Semangat, Pak. Anak-anak semangat, alhamdulillah. Anak-anak, pagi ini Pak Ferry cek dulu ya yang sudah masuk di Google Meet, siapa saja yang sudah masuk dan siapa saja yang belum. Coba Pak Ferry cek dulu. Mas Eko ada di situ? Eko ada? Ada, Pak. Eko Sugiarto. Iya. Pak Uji ada? Selalu, Pak. Semangat. Didi Mustafa ada? Hadir, Pak Guru. Hadir ya. Jadi pagi ini kita akan belajar bersama-sama dengan Pak Ferry ya, sistem kelistrikan kendaraan ringan. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang mimpin doa, mungkin ketua kelas Pak Dimas, silakan mimpin doa terlebih dahulu. Baik, Pak. Terima kasih. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Dimas untuk mimpin doanya ya. Jadi tujuan kita berdoa hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan supaya pembelajaran yang akan kita peroleh hari ini bermanfaat untuk kita semua. Begitu ya anak-anak. Sebelum kita ke pembelajaran, nyanyi Indonesia Raya dulu ya. Soalnya mau 17 Agustus nih. Ya. Indonesia Raya. Merdeka, merdeka. Indonesia Raya. Selesai. Aku cinta. Ya, saya lihat anak-anak kita terlihat semangat dan senyumnya luar biasa tuh, dilihat tuh. Aduh kan, mantap-mantap tuh, ada yang senyumnya lebar, ada yang senyumnya. Coba, jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, anak-anak kita masih ingat ya pembelajaran kemarin? Jadi yang kemarin itu ke sistem starter. Coba Pak Mardut, apa itu sistem starter? Sistem starter Iya, itu Mardut, ya? Untuk menggerakkan mesin, Pak. Nah, udah pintar, bagus nih. Tepuk tangan dulu anak-anak. Masih ingat berarti? Mardut masih ingat? Ya, Pak. Baca buku tadi malam, Pak. Ya. Halo, sebentar, saya tampilkan dulu slide-nya ya. Siapa? Terlihat ya anak-anak? Gimana anak-anak terlihat? Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Udah, Pak. Ya. Jadi kita belajar materi mendiagnosis kerusakan sistem penerangan dan panel instrumen ya. Itu sama Pak Ferry ya di kelas 12 tentang pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Lanjut ya, Pak Ferry sudah mengirimkan bahan ajar yang perlengkapan belajar yang perlu disiapkan apa saja ya. Yang pertama itu modul, yang kedua LKPD. Anak-anak udah mendownload kan LKPD pada Google Classroom? Sudah, Pak. Aman. Sudah ya. Sudah, Pak. Alat tulis Belum ada dan kuota, Pak. belum ada kuota. Alat tulis dan alat komunikasi ya. Modul juga di-download juga ya. Ada Google Classroom. Kenapa alat-alat tersebut sudah ya harus disiapkan? Karena tujuan pembelajaran kita itu mendiagnosis kerusakan sistem penerangan dan panel instrumen serta memperbaiki sistem penerangan dan panel instrumen ya. Agar tambah semangat lagi, kita gerakin tangan dulu dah, anak-anak. Ke atas tangan mungkin.
Coba gerakin semuanya. Nah, gerakin ya. Itu Didin gerakin yang bener otak ke situ. Nah, ya benar. Nah, semuanya. Ya, kelihatan tuh kan pada senyum-senyumnya. Ya ke depan sekarang. Ke depan, jangan ngalingin kamera, ke depan. Nah. Mbak Dimas ya. Balik. Nah, airnya digerakin boleh. Kayak Ari Johan itu. Nah, ya pipinya boleh digerakin gitu ya. Pipinya Ego Siarto ya. Udah semangat belum anak-anak? Semuanya Semangat, hebat Pak. semua nih. Aduh, semuanya hebat. Sudah siap bersama SMK ya. Nanti SMK itu harus bisa ya, anak-anak. Nah, kita lihat dulu video yang akan terjadi ya di sini ya. Nah, itu ya. Apa yang kalian lihat itu, anak-anak? Apa yang bisa dilihat? Saya Pak. Ya, Dimas. Ya, Nah, itu. Bagus. Iya. Lampunya nyala Pak, tapi yang sebelah kanan itu redup Pak. Nyalanya Iya. Pak. Nah, Nah, tuh redup kan tadi yang kelihatan dari jauh tadi Pak. iya ya. Ada lagi Saya Pak. Ahmad Mahmudin. Pak. Nah, Eko Sigarto ya. Nah, Eko Sigarto. Salah saya Pak. Bisa dilihat apa? Ya, Oh, Pak. Didik. Ya, Didik dulu, Didik nih. Eko tunggu dulu ya. Silakan Didik. Kenapa itu, Dik? Ya, saya Ya. lihat Baik, Pak. sebuah unit mobil dengan Ya, Pak. keadaan lampu menyala dua-duanya dan ada satu yang lampunya redup Pak. Oh ya. Gimana Eko? Coba Eko Sugiarto, silakan. Ya, Pak. Makasih, Pak, waktunya, Pak. Jadi gini, Pak, itu ada mobil, Pak. Kemudian lampunya yang sebelah redup, sebelah lagi agak terang, Pak. Gitu, Pak. Ada perbedaan dari kedua lampu kepalanya, Pak. Itu. Ya. Jadi kita udah lihat videonya, anak-anak bisa mendiagnosa ya. Jadi lampu satu, yang lampu depannya, kepala yang sebelah kanan mati ya, bener Pak Dimas. Yang sebelah kirinya nyala ya, terang. Jadi mendiagnosanya, kalian harus bisa mendiagnosa kerusakannya. Kita lihat selanjutnya ya, slide selanjutnya. Nah, ini sistem penerangan ya. Jadi sistem penerangan itu ada lampu kepala, lampu interior, lampu tanda belok, lampu kombinasi, dan banyak lainnya ya. Di situ ada saklar, ada flasher ya. Jadi sistem penerangan memiliki fungsi ya, yang sangat penting terutama untuk pencahayaan pada malam hari atau saat kondisi gelap. Jadi sistem utama pada sistem penerangan terdiri dari sistem lampu kepala, lampu kotak, lampu tanda belok, dan lampu tanda bahaya ya. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, sistem penerangan diklasifikasikan berdasarkan tujuan ya. Yang pertama itu pasti untuk penerangan, untuk tanda dan informasi. Kalian bisa lihat gambar yang dilihat di bawahnya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan. Nampak. Itu lagi ada apa itu di gambar bawahnya? Ada dua apa tuh? Lagi ada mobil, Pak. Ada mobil ya. Dua motor Ada mobil kan dua mobil itu. Ah, mobil kan di TKR ya. Jadi ini mobil dengan dua lampu kan. Kan posisi gelap ya di bawah ya. Kelihatan kan gelap ya? Gelap Iya tuh. Pak, itu Gelap, Pak. kita lakukan. Ya Pak, gelap Kan Pak. ini disinari sama penerangan di kendaraan. Kita lihat videonya. Nah itu. Nah itu jadi agak cerah kan ya. Nah tuh. Kelihatan kan ya? Waduh, mobilnya Didik Mustofan yang lewat nih. Masih sekolah bawa mobil ya. Pak Guru bisa aja. Udah kelihatan? Nggak bisa aja. Jadi di situ terlihat sebuah mobil ya dengan sistem penerangannya yang fungsinya sangat penting ya, yang tadi ya. Terus dia menggunakan lampu kepala, di situ ada posisinya lagi malam. Jadi untuk penerangan di sini sebagai tanda dia ada lampu kotanya
Kalau informasinya bisa di lampu sen ya, atau enggak lampu rem. Dan yang diaktifinnya itu melalui kunci kontak dan saklar. Itu ya anak-anak. Kita lihat lagi yang selanjutnya. Sistem lampu depan ya. Sistem lampu depan sering disebut dengan nama lain sistem lampu pala atau lampu besar ya. Jadi sistem lampu depan digunakan untuk penerangan pada malam hari atau kondisi gelap ya. Jadi di situ ada sistemnya, itu ada sikring lampu kepala, ada saklar kontrol lampu, saklar dim, indikator lampu jauh, dan lampu-lampu besar ya. Relay lampu depan diaktifkan oleh saklar kontrol lampu ya. Sedangkan relay kombinasi diaktifkan oleh saklar dim. Jadi saklar kontrol lampunya posisinya ada 3 di situ nanti. Ada off, tail, sama head. Ini kalau di sini kelihatannya gambarnya apa? Ini lagi kelihatan gambar apa gitu? Sistem lampu depan, Pak. Oh iya, itu di belakangnya ada gambar apa? Mobil ya? Mobil, Pak. Ada mobilnya, Ada Pak. gambar mobil. Ah iya, mobil. Jadi di situ ada mobil. Itu mobilnya yang lampunya udah nyala ya. Nih di sini ada cara kerja lampu dekat. Nah, saya contohkan ya. Kan di situ ada gambar kecil, nggak bisa digedein lagi soalnya nih. Tapi kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, ya? Pak. Kelihatan. Kelihatan ya. Digedein dikit aja di layarnya masing-masing. Bisa kan digedein? Nah, di situ lampu dekat itu ada saklar kontrolnya, ada saklar kombinasi kan ya di tulisan bawahnya ya. Di situ ada di sini ya. Nah, di situ ada baterai, simbol baterai, ada fuse, ada relay lampu kepala, ada saklar kontrol lampu, saklar dim, saklar kombinasi, ada 2 headlamp ya. Bersama indikator lampu jauh ya. Iya. Ya, udah kelihatan kan? Kan di situ ada posisi head. Nah, posisi low. Yang lagi terhubung ini di posisi low ya, anak-anak. Ya, posisi low. Jadi kan headnya terus ke posisi low. Jadi lampu dekat ini yang lagi terhubung. Udah kelihatan di saklar dimnya? Udah kelihatan? Kelihatan anak-anak? Kelihatan, Pak. Terlihat? Nah, kelihatan ya. Jadi pada saat saklar kontrol lampu pada posisi head ya, dan saklar dim pada posisi low, jelas ya itu ya. Jadi saklar kontrol lampu pada posisi head jelas, saklar dim pada posisi low, arus mengalir dari baterai menuju sikring lampu ke kepala ya. Lampu dekat, saklar dim, saklar kontrol lampu, dan menuju masa sehingga lampu depan dekat akan menyala. Itu ya. Jadi dari baterai, dari sikring, terus ke relay, terus ke lampu, langsung ke masa ya. Indikator langsung ke masa. Udah jelas itu anak-anak? Cara kerjanya lampu dekat? Jelas, Pak. Mau tanya, Pak. Pak, tanya dulu, Pak. Ya, boleh nanya. Nanti temennya harus ada yang bisa jawab. Ya. Silakan Dimas. Itu, Pak. Itu sesudah baterai ada fuse kan, Pak? Simbol fuse kan itu. Nah, Ya. itu kok ada 2 ya, Pak? Ya. Ya. Ada yang bisa jawab? Didik Mustafa. Silakan. Didik Mustafa. Iya, Pak. Ya, itu apa itu Didik Mustafa? Mas yang menyampaikan. Ya, Pak. Itu fuse, Pak, dua-duanya. Dari Eko Sugiarto. Silakan. Ya Pak. Ya, gimana Eko? Kalau dilihatnya sama Pak, Pius Pak. Dua-duanya Pak. Dari Baik, Didin Hudi. Nah, Mardut ya, Mardut. Ya, Mardut dulu, Mardut. Silakan Ya, Mardut. Pak. Kameranya Kan- ditampilkan dong, kamera ditampilkan dulu. Jangan ditutup-tutup kameranya. Kelihatan, Udah tampil, Pak. Pak. Udah tampil ya. Kok di saya nggak kelihatan? Udah siap. Oke, Pak. Lanjutkan. Kan minggu lalu Bapak kan udah jelaskan Pak itu apa namanya jenis-jenis fuse itu kalau nggak salah fuse beling ya Pak. Iya, benar. Jadi di situ namanya fuse beling.
Terima kasih Pak Mardut. Mardut. Iya Pak. Ya, gitu. Dimas, gimana Dimas? Udah tahu sekarang? Iya Pak. Tapi kenapa harus pakai dua ya Pak? Maksudnya gitu Pak. Itu kan ada dua. Kenapa harus pakai dua gitu loh? Satu aja kan Oh, iya. cukup itu. Gimana Pak? Ya, Saya lagi Pak. Bantu jawab teman saya Pak. saya boleh di Mardut. Silakan jawab. Kenapa pakai dua itu? Itu loh, Dimas, kemarin kita belajar itu kan di rangkaiannya itu untuk semua mobil kayaknya itu fuse belingnya, jadi ada dua. Nah, Oh gitu Pak. Gitu ya. Oke Pak. Paham Pak. Oke. Makasih Mardut. Bagus sekali nih siswa kita ini Mardut. Waduh, cerdas sekali. Ya, jadi kita lanjut lagi ke saklar jauh, cara kerja lampu jauh. Nah, mungkin Ahmad Mahmudi bisa menjelaskan, coba Ahmad Mahmudi. Bisa menjelaskan cara kerja lampu jauh. Oke, Silakan siap, Ahmad Mas. Mahmudi. Itu pada saat saklar kontrol lampu pada posisi head, ada saklar dim pada posisi high ya Pak. Nah, itu arus yang mengalir dari baterai menuju sekring lampu kepala, kumparan pada relay lampu kepala, saklar kontrol lampu terus saklar dim dan menuju massa sehingga relay lampu depan akan bekerja sehingga lampu arus yang dari baterai itu mengalir ke lampu yang high itu Pak. Ya. Ada lagi yang bisa nanggapin? Eko Sugiarto, coba Eko Sugiarto. Atau enggak yang belum sama sekali nih Jihad nih. Coba Jihad. Ya Pak. Ya, Eko dulu dah, Eko dulu. Silakan Eko, bisa nanggapin. Di situ komponennya kelihatan kan apaan saja? Ya, coba bisa nanggapin. Silakan. Pak, itu cara kerja lampu jauh arus dari baterai itu menuju ke itu Pak headlampnya, ada yang high dan ada yang low, kemudian ke saklar ke kombinasi, dari saklar kombinasi untuk lampu high, kemudian ke untuk lampu headnya baru ke massa Pak, gitu Pak, baru lampunya nyala Pak. Ya, terima kasih Eko. Semangat sekali nih Eko nih, yang murid saya yang teladan nih. Jadi saya jelaskan ulang ya. Ya. Pada saat saklar kontrol lampu pada posisi head ya, dan saklar dim pada posisi high harus mengalir dari baterai menuju sikring lampu kepala. Kumparan pada relay lampu kepala ya. Di situ kan ada relay lampu kepalanya. Saklar kontrol lampu, saklar dim dan menuju massa sehingga relay lampu depan akan bekerja ya. Selanjutnya arus dari baterai mengalir ke sikring relay lampu kepala jauh, saklar dim dan menuju ke massa sehingga lampu jauh menyala ya. Jadi selain itu arus yang menuju lampunya itu kepala juga melalui lampu kepala dekat, indikator lampu kepala jauh dan menuju ke massa. Dikarenakan lampu kepala jauh dan indikator lampu jauhnya dirangkai seri dengan tahanan lampu jauh ya, yang lebih tinggi, maka lampu kepala jauh tidak akan menyala, sebaliknya indikator jauh akan menyala terang gitu ya. Di situ kan ada indikatornya. Kita next dulu ya. Lanjut lagi. Nah, di sini ada komponen aja nih ya, yang simpel aja nih, ada dua komponen nih. Coba Pak Uji bisa dijelaskan komponen apa aja itu? Siapa? Nomor satu komponen saklar integral ya Pak. Iya. Kemudian yang kedua lampu halogen Pak. Ya lampu ya. Ya, ini biar bisa nyala gimana caranya Pak Fauji nih? Kita tambahkan apa ya?
Pak Uji ya. Iya, ditambahkan apa, naik Pak? mobil loh, Pak. Kasih Hah? kartu sama baterai, Pak. Oh iya, bagus sekali ya, dikasih baterai dulu ya. Kasih baterai. Ya, dikasih baterai. Kita di Mas Yoga, dikasih apa lagi di Mas Yoga? Dikasih sikring, Pak. Sikring. Tadi kan tanya sikring tuh. Sikring, Oh iya, Pak. sikring. Nah, sikring. Nah, Dikasih apa lagi nih? Jihad nih. Mantap sekali kayak di Mas Yoga jawabannya. Emang murid kita yang paling bagus ini nih. Tepuk tangan dulu buat Dimas Yoga. Oke. Jihad, ada Jihad? Jihad? Saya Pak, nggak ada Pak Jihad. Oh, Jihad nggak ada ya. Kalau saya lihat lagi di sini yang saya belum panggil. Arjo aja, Arjohan. Ya Pak, Arjohan? Iya, apa lagi? Komponen apa lagi nih? relay Pak. Nah, relay. Waduh. Masih ingat nyata ya dari rangkaian tadi di atas ada relay juga ya. Terus disambunginnya pakai apa nih, Eko Sugiarto? Disambungkannya pakai apa, Eko Sugiarto? Pakai kabel, Pak. Oh iya, kabel ya. Kita sambungkan pakai kabel. Di kabel. Nah, itu aja kabelnya ya. Itu anggapnya kabel ya. Itu dari baterai ke sikring, kasih kabel. Dari sikring ke saklar kombinasi, kasih kabel lagi. Dari saklar ke relay, kasih kabel. Dari relay ke lampu, kabel ya. Terus kasih kabel, masak ya. Nah, gitu aja kabelnya, nggak usah udah nggak usah susah ya. Udah terlihat anak-anak, gambarnya udah jelas itu. jelas sekali, Pak. Udah paham ini, Pak. Udah paham ya. Paham, Jadi Pak. iya, Banyak, dengan Pak. kita belajar sungguh-sungguh. Izin, Ya, tunggu dulu. Pak. Dengan Izin, kita Pak. belajar sungguh-sungguh ya tentang sistem penerangan kendaraan, Pak Oji ya. Jadi bisa dengan sungguh ya, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh tentang diagnosa kerusakan sistem penerangan dan selalu patuhi protokol kesehatan ya di rumah ya, jangan keluyuran. Ya, Pak Oji, coba gimana Pak Oji? Silakan. Izin tanya, Pak. Bingung lihat gambarnya, Ya, Oji. Pak. Ya, Kan ada listriknya ya, Pak. Itu listriknya Ya. berarti ngalirnya ke lampu dulu ya, Pak. enggak Pak Oji itu. Coba ada yang bisa jawab nih. Ari Johan, coba Ari Johan. Silakan Ari Johan. Itu listriknya dari aki ke sekring dulu Pak, yang positif Pak. Yang langsung ke Ya. lampu itu yang negatifnya Pak. Ya kan Pak? Ya, coba Marudut mungkin disampaikan lagi murid kita yang Ya, bagus lagi nih. iya Pak. Ya, Jadi rangkaiannya itu ini dari saklar itu nanti akan keluar arusnya itu ground, sorry, positif, baru nanti dari lampu itu langsung ada ground ke baterai. Kalau saklarnya kita on, arus dari baterai mengalir ke fuse, masuk ke saklar, ke relay, dan lampunya akan nyala. Itu Pak, Ya. kemarin yang Ya. saya beri, Pak. ya terima kasih. Kita selanjutnya ya. Jadi ini ada diagnosa pada kendaraan ya, di belakang kalian lihat ya. Terlihat kan? Ini pada lampu apa ini? Sein, Pak. Oh, lampu sen ya. Ya. Ada yang berbeda nggak di situ? Ada, Pak. Kelihatan nggak? Ada Pak. Ada ya. Gimana? Apa yang berbeda? Kedipnya cepet itu, Pak. Beda kedipannya. Kedipnya, Pak, cepet, Pak. Kenapa kedip cepat itu? Mungkin dia Iya Pak, kedipin saya siapa bisa itu? jawab Pak. Ya, Mardut ya. Gimana? Tadi malam saya Oh, coba. nonton di YouTube itu Pak. Kalau Ya, lampunya gimana? kedipnya lebih cepat dari aslinya itu, katanya ada yang putus bolanya gitu, atau bolanya terlalu kecil wattnya Pak. Ya, coba Eko Sugiarto, gimana Eko Sugiarto? Kalau kedip cepat? Ya, Pak. Itu kan perbedaan ya, Pak ya, antara kiri dengan kanan, Pak. Perbedaan kedipan, Pak. Bisa Oh jadi ya, ada. ada yang putus bolanya, Pak. Bola lampunya, Pak.
Ya, jadi nanti bisa anak-anak bisa dikerjakan pada LKP ya. Nanti di Google Classroom-nya kalian masukkan ya. Nanti diperiksa ya. Ini contoh LKPD-nya ya. Jadi LKPD-nya dikumpulkan nanti malam. Saya tunggu sampai jam 6 sore aja ya, 6 malam ya. Saya tunggu, jangan kemana-mana kalian. Cukup waktunya, Pak. Harus cukup ya. Nah, Banyak jadi tugas sekarang yang ada lain, tugas ya. Ya, ada tugas untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1-nya Mardut Didi Neko, kelompok 2-nya Dimas Fauzi Jihad, kelompok 3-nya Ari Johan Ahmad Mahmudi Didik ya. Jadi di situ hanya kelompok 1-nya hanya satu lampu tidak menyala ya. Terus kelompok 2-nya lampu besar tidak menyala. Kalian kerjakan, nanti saya tunggu 15 menit. Ya, waktunya sudah habis. Kita ke kelompok 1 dulu. Tadi Mardut, ya silakan Mardut. Ya Pak, siap. Ya, Hasil diskusi kami tadi Pak di kelompok 1. Begitu lihat buku, lihat internet tadi, kemungkinannya itu bohlamnya putus Pak. Terus ada kabel soketnya rusak. Itu sama itu Pak, masanya nggak ada gitu Pak tadi di buku itu dari kelompok 1 Pak. Terima kasih. ya. Gimana tanggapan yang kelompok yang lain? Kelompok 1 Pak, terima kasih. Sesuai ya? Sesuai udah ya? Sesuai, Pak. Ya, sekarang kelompok 2 tadi. Siapa tadi kelompok 2? Saya, Pak. Oh, Dimas ya, Dimas. Iya. Dari kelompok 2, Pak. Setelah kita berdiskusi itu tadi, kita cari tuh susah, Pak. Carinya, Pak. Literasinya susah sekali tuh, Pak. Nah, itu kita temuin, Pak. Tuh gangguannya itu kan lampu besar tidak menyala tuh. Nah, ternyata yang kami baca tadi, diskusikan dari literasinya dari internet, sekringnya bisa putus Pak, terus relaynya juga bisa rusak, kayak gitu. Nah, cara mengatasinya itu kita ganti Pak, kita ganti sekring atau ganti relaynya, gitu aja Pak, kurang lebihnya. Ya, berarti kelompok 2 benar-benar bisa mendiagnosa ya kerusakan. Sekarang kelompok 3. Siapa tadi kelompok 3? Saya, Pak. Ya, Ari Johan. Ya, Pak. Silakan. Penyebabnya tadi, Pak. Penyebabnya saklar kontrol lampu, Pak. Rusak, Pak, itu masih. Kemudian Ya, terus? rangkaian kabelnya, Pak. Rangkaian kabelnya mungkin ada yang digigit tikus atau apa, Pak. Ya. Cara mengatasinya, Pak. Ya. Memeriksa saklar dan memperbaikan di kabel-kabelnya, Pak. Ya. Ya, kita beri aplaus dulu untuk semua kelompok. Aplaus buat semua kelompok. Nah, bisa mendiagnosa kerusakan. Mendiagnosa kerusakan. Berarti anak-anak dapat mendiagnosa sistem penerangan ya. Dari pembelajaran hari ini, para peserta didik sudah belajar apa saja ya, mendiagnosa kerusakan dan bisa memperbaikinya nanti ya, sistem penerangan. Di sini ada evaluasinya juga ya. Yang evaluasinya pada Google Form, nanti kalian klik linknya. Nanti saya kasih linknya. Terus materi selanjutnya pada sistem AC. Jadi simpulan tadi dapat nilai yang terbaik ya. Jadi Mardut yang dapat nilai terbaik. Tepuk tangan lagi. Mardut. Terima kasih Pak So, Pak. Ya. Ya Pak. Materi selanjutnya nanti pada sistem AC. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil pembelajaran hari ini, para peserta didik itu bisa mendiagnosa sistem penerangan pada kendaraan. Ya, kita tutup dulu untuk ketua kelas. Silakan tutup dengan membaca doa. Silakan ketua kelas. Baik Pak, terima kasih. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri untuk pelajaran hari ini, semoga pelajaran yang sudah dilakukan tadi bisa kita jadikan pedoman
Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Guru. Ya, salam dulu Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh meninggalkan kelas kalian. Terima kasih anak-anak, sampai ke pembelajaran selanjutnya.